Halo semuanya, halo guys. Apa kabar? Baik-baik ya. Oke, kita general reading. Ini general reading, pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu guys. Oke guys. Langsung aja ya. Kali ini temanya tentang satu persatu yang akan menjadi kenyataan di 7 hari ke depan, ya kan? Oke. Terima kasih. Tara, wah. Muncul lagi loh, guys. Ini 7 hari ke depan ada koneksi kuat antara kamu dan seseorang, ya. Jadi kalau 7 hari ke depan kayak ada rasa kangen, kayak ada rasa rindu terhadap seseorang, ya itu karena seseorang merasakan hal yang sama, ya. Dia kangen sama kamu, dia juga rindu dengan dirimu. Sama juga kayak, ya kenapa ya aku cinta gitu sama dia. Ya dia juga cinta sama kamu. Atau ya mungkin 7 hari ke depan bisa baper, bisa terbawa perasaan dengan seseorang, ya karena seseorang terbawa perasaan sama kamu. Dia baper juga dengan kamu. Oke? Terus 7 hari ke depan yang akan menjadi kenyataan, aku rasa apa ya? Sebenarnya mungkin secara emosional ya, perasaan, pikiran kita itu bisa aja nggak stabil 7 hari ke depan ya. Jadi 7 hari ke depan kita tuh bisa ya, kalau baik banget, kita bisa peduli sama orang itu kayak kita peduli banget. Tapi begitu kita ngerasa nggak aman, kita ngerasa nggak nyaman, kita ngerasa seperti dipermainkan, dikecewakan, ya udah emosi berat gitu. Bisa marah berat atau apa ya, 7 hari ke depan ya gampang ini ya, kayak ada perasaan sensitif berlebihan gitu ya, masih ada energi gitu ya, terutama bulan ini. Jadi kita bisa gampang panas, bisa gampang kecewa, terjebak drama. Ya jangan mau lah, ya kan gitu. Jangan mau terpancing emosi dari orang lain, jangan mudah terpancing emosi dari diri sendiri juga ya. Jadi kamu bisa mungkin kendalikan orang lain, tapi kamu kendalikan juga dirimu sendiri ya. Ya gitu. Nah, jadi 7 hari ke depan mungkin belajar untuk mempunyai kecerdasan emosional ya. Kalau kamu cerdas secara emosional, udahlah kamu pemenangnya ya. Kalau kamu sudah cerdas mengatur perasaanmu, kalau kamu sudah cerdas mengatur emosimu, pikiranmu, bapernya kamu, ya udah kamu yang bisa memenangkan semuanya. Kamu bisa memenangkan dirimu sendiri, kamu bisa menaklukkan dirimu sendiri, kamu juga bisa memenangkan hati orang, kamu bisa nanti memenangkan hati dia. Apa sih yang enggak, ya kan? Iya. Yang kita rasa mustahil bisa aja mungkin seperti itu, ya kan? Jadi ya intinya sih 7 hari ke depan belajar
cerdas secara emosional ya. Mungkin kalau kamu rasa aku tuh kayak apa ya, mungkin belum bisa mengontrol diriku, aku belum bisa kendalikan diriku, ya udah lebih baik diam atau nggak usah banyak bicara ya. Atau aku tuh orangnya sekarang kayak apa ya, mungkin karena banyak terluka ya, banyak tersakiti atau gimana ya, kita jadi membatasi diri ya, kita jadi seperti ini gitu. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya terserah kamu, senyamannya kamu menjalani hidupmu ya, senyamannya kamu membatasi dirimu, senyamannya kamu bersikap, bertingkah laku, senyamannya kamu kapan mau bicara, kapan enggak, kapan diam, kapan tidak, ya terserah ya. Yang penting kamu tidak merugikan orang, yang penting tidak merugikan orang lain, ya nggak apa-apa ya kan. Oke. Nah, cie, kamu cie, kamu sih. Ini tuh, coba deh kalau relax ya, ngejalanin sesuatu, relax gitu, ngejalanin kerjaan, kegiatan, ya kamu akan memperoleh kemenangan. Jadi yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan bisa berhasil, ya. Aku rasa kayak gitu. Terus kalau kamu ya, kamu atasi emosionalmu, kamu pintar-pintar kendalikan perasaanmu, mengatur perasaanmu, jangan meledak-ledak, jangan menggebu-gebu, coba atur semua itu ya. Ya udah, akhirnya kamu jadi berkelas gitu, kamu jadi kayak luar biasa banget, terutama di mata hati seseorang. Karena nanti akhirnya orang yang jadi baper sama kamu, orang yang jadi jatuh cinta, jatuh hati sama kamu, bahkan yang kayak sok-sok move on ya, yang sok-sok ngelupain kamu padahal nggak bisa, ya ini makin nggak bisa lupain kamu. Ada orang semakin tidak bisa melupakan kamu, semakin tidak bisa move on dari kamu, gitu. Ya begitu sih. Sebenarnya setiap orang ya apa ya, kalau mau move on ya move on aja gitu ya. Cuma aku ngerasa ada seseorang ini berhutang karma ya, dia seperti berhutang karma ke kamu. Dia pernah berbuat salah, dia seperti nggak tahu diri gitu ya, atau ya kalau ada orang seperti tidak tahu berterima kasih ya, tapi sok-sok mengabaikan gitu aja, yaitu ada karmanya. Jadi orang kayak gitu nggak berhasil move onnya ya, nggak berhasil melupakan kamu. Jadi ujung-ujungnya nyari kamu, nyari tahu kamu lagi ya, kayak gitu aja. Oke. Dan 7 hari ke depan memang kamu ini harus banyak sabar ya. Kalau kamu sabar, kamu bisa kendalikan emosionalmu ya, gitu. Jadi kalau nggak sabaran, udahlah. Perang di mana-mana ya. Maksudnya bisa drama, bisa huru-hara di mana-mana. Aku rasa kayak gitu. Jadi 7 hari ke depan, kalau masih bisa sabar, sabar ya. Masih bisa berusaha sabar ya, berusaha sabar. Apa ya? Ya coba pikirkan baik-baik. Kalau kita terjerat atau terjebak drama, apa itu menyelesaikan masalah, atau itu hanya buang-buang waktu aja, gitu kan? Sama kayak gini, kalau kita terpancing, kita panas gitu ya, melihat tingkah seseorang, kita terpancing sensi, emosi, menghadapi dia, mereka, apa itu solusi? Enggak kan? Mungkin itu buang-buang energi aja. Itu sih. Sama kayak kalau ada masalah, fokusnya itu jangan ke masalahnya, tapi fokus ke solusinya apa. Ya, kalau ada persoalan yang dipikirkan itu jalan keluarnya apa. Itu sebenarnya.
Jadi jangan dipikirkan dramanya, masalahnya, huru-haranya. Jadi gitu. Tapi kalau kamu ngerasa nggak bisa kendalikan diri nih, gimana ya, namanya juga sensi banget ya. Sekarang tuh sensi aja gitu. Ya kalau nggak bisa kendalikan diri, lebih baik diam. Diam itu lebih baik daripada berkata-kata yang tidak baik ya. Diam itu lebih baik daripada ngomong, merespon, tapi nggak ada faedahnya gitu ya. Jadi kalau kita mau berkata-kata, mau bertutur kata atau bertingkah laku ke depannya, ya pikirkan dulu itu ada gunanya atau tidak, ada manfaatnya atau tidak. Kalau kita bicara, kita bertindak, kalau buang-buang energi aja buat apa? Kalau memperkeruh masalah buat apa? Jadi lebih baik diam gitu. Diam itu juga bagian dari sabar ya. Sabar memilah-milih, aku harus berkata seperti apa. Sabar memilah-milih, aku harus bertindak seperti apa supaya tidak salah langkah. Oke? Sama kayak mengambil tindakan, mengambil keputusan ya. Jangan saat sedang marah, jangan saat sedang emosi ya. Jangan karena apa ya, gimana ya, udah karena keadaan, udah jengkel sendiri, emosi sendiri, marah, kecewa atau apa ya. Jangan di posisi kayak gitu kita ngambil keputusan atau tindakan ya. Jadi kalau ambil keputusan, ambil tindakan itu di saat kita sudah tenang, saat kita sudah healing. Kalau kita sudah tenang, sudah damai, sudah healing, baru ambil tindakan atau keputusan. Gitu ya. Oke. Siapa ini? Siapa nih? Siapakah? Ini ada ya, 7 hari ke depan berprasangka baik sama kamu gitu. Jadi energi itu nggak bohong ya. Energi itu nge-attract energi yang sefrekuensi gitu. Energi itu menarik energi yang sefrekuensi. Contohnya kamu bisa mengendalikan diri, ya akhirnya seseorang mengendalikan diri. Kamu bisa mengendalikan emosi, ya akhirnya seseorang mengendalikan emosinya. Ya. Kamu berusaha memperbaiki diri, ya akhirnya seseorang memperbaiki dirinya. Sebenarnya kayak gitu, sebab akibat ya. Gitu guys, oke? Terus 7 hari ke depan kamu akan tahu, akan jelas ya, terlihat di depan matamu. Akan terlihat jelas di mata kita ya. Wah, siapa aja nih yang seneng bicarain kita gitu kan. Ada sih. Sebenarnya tanpa kamu lihat, tanpa kamu dengar juga, coba kamu rasakan di intuisimu, rasakan di kata hatimu, firasatmu. Kamu ngerasa nggak sih ada yang membicarakan kamu, ada yang gosipin kamu, ada yang gibahin kamu, entah orang jauh, orang dekat. Wah, tapi yang paling sakit itu orang dekat ya. Kalau orang dekat membicarakan kita, bicaranya yang negatif lagi tentang kita, itu sakit banget sebenarnya. Dan ini bisa memicu ego atau apa ya, memancing lah emosi kita gitu. Bisa kita terpancing emosi. Kenapa ya orang-orang ini bertingkah beginilah begitulah, ngomong ini itu, tidak tahu kenyataannya, tapi bicara inilah, bicara itulah. Nah, ada saja. Oke? Cuma, aku ngerasa ya, sebenarnya beberapa di antara kita itu butuh pemulihan, ya, pemulihan secara mental, pemulihan kesehatan fisik, kesehatan pikiran, perasaan, itu harus dipulihkan. Jadi ya mungkin membatasi diri ya, mengendalikan diri sendiri, itu bisa jadi solusi ya. Solusi supaya kamu pulih, solusi supaya mental kamu pulih, supaya pikiran perasaan lebih sehat gitu. Contohnya
Ya gimana lah, aku selama ini di lingkungan beracun ya. Aku selama ini di lingkungan toksik, banyak racun, banyak orang bermuka dua, banyak orang mainkan drama, banyak orang ya di depan beda, di belakang beda, banyak orang manipulatif, orang bertopeng, orang yang manfaatin doang, itu kan kayak banyak banget lah gitu. Jadi kan ada titik dimana kita tuh apa ya, kalau udah capek jadinya terpancing emosi kita, kalau sudah lelah terpancing emosional kita. Jadi ya mungkin yang menjadi solusi ya kamu batasi dirimu, batasi dulu, jangan berkomunikasi dulu dengan semua orang, jangan bertemu dulu dengan semua orang ya. Jangan berinteraksi dulu dengan semua orang ya, karena energimu itu harus dipulihkan. Kamu juga harus istirahat. Istirahat bukan secara fisik doang ya, istirahat secara mental, pikiran, perasaan. Jangan dulu semua dipikirkan gitu. Lagi pula kamu punya tanggung jawab apa mikirin semua orang. Kita nggak perlu mikirin semua orang ya. Jadi pikirin yang penting-penting aja. Dan aku ngerasa di saat kamu membatasi diri, kamu akan tahu siapa yang benar-benar peduli ya. Saat kamu menutup diri, kamu akan tahu siapa nih orang yang benar-benar peduli, yang benar-benar nyari kamu, yang benar-benar memperbaiki sikapnya sama kamu. Itu nanti yang tulus sama kamu. Oke? Baiklah. Terus 7 hari ke depan gak usah terlalu banding-bandingin hidupmu sama orang. Sebenarnya ada orang yang jauh lebih ngeri hidupnya daripada kamu. Ada orang yang jauh lebih menyakitkan. Apalagi orang yang banyak karmanya. Orang yang ya seperti banyak siklus karmanya dia. Itu hidupnya dia itu lebih menderita. Dia itu sebenarnya lebih sengsara. Tapi kan dia pintar menutupinya. Gitu. Kan? Sebenarnya 7 hari ke depan sebenarnya ada nih orang ya pengen banget dimaafkan atau diampuni oleh kamu. Iya, ada sebenarnya gitu. Meskipun dia cuek ya. Dia kayak apa ya? Ya gitu. Sulit mungkin mengutarakan atau sulit berekspresi ya. Atau orangnya ya gitulah, nggak terlalu berani menghadapi masalah, nggak berani juga hadapi kamu. Mungkin dia malu ya, tapi deep down jauh dalam lubuk hatinya dia tuh pengen banget dimaafin, diampuni gitu sama kamu ya. Misalnya gini, aku tuh sebenarnya pengen banget minta maaf sama kamu supaya hidup aku tenang gitu kan. Aku pengen banget minta ampun ya, mohon maaf sama kamu supaya hidup aku tenang, karena aku sering gelisah gitu ya. Ya tapi nggak bisa menyampaikan semua itu karena ya gitulah, sangat malu, kayak udah nggak ada muka gitu ya, kayak nggak tahu lagi nunjukin muka ini ke kamu itu gimana, bahkan lihat kamu aja malu rasanya gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, ya itu sebenarnya permintaan hati seseorang ya, pengen dimaafin, pengen diampuni sama kamu. Karena dia ngerasa kalau kamu benar-benar memaafkan ya, kalau kamu benar-benar mengampuni dia, dia ngerasa lega, dia ngerasa tenang gitu. Jadi mungkin ada orang ini punya ikatan batin ini sama kamu, dia punya koneksi batin dengan dirimu. Jadi dia ngerasa gini, kalau aku gelisah mungkin karena kamu masih marah gitu. Kalau hidup aku nggak tenang, mungkin karena kamu masih kecewa sama aku. Kalau aku susah tidur lah, seperti apa ya, hidupku banyak karma. Mungkin karena kamu
ya kamu seperti masih marah, masih kecewa sama aku. Ya gitu. Jadi kayak ya udahlah, ngomong di batin ya, ngomong di dalam hati. Ya kamu maafin saya lah, ampuni saya gitu. Bukan yang nggak mau minta maaf, tapi malu rasanya atau keadaannya gitu. Ya, itu sih. Tapi kalau misalnya dia ngerasa kayak seperti sudah lega, dia ngerasa kayak sudah plong gitu ya. Dia tuh tahu kayak, oh berarti kamu udah ikhlasin saya ya. Kamu udah maafin saya gitu. Ada orang se sedalam itu ikatan batin dia sama kamu. Sedalam itu kontak batin dia ke kamu. Jadi dia ngerasa apapun apapun feeling kamu ya, perasaanmu itu bisa terasa di dia gitu. Jadi dia ngerasa kalau aku udah mulai tenang nih, aku udah mulai apa ya, vibes energi aku positif ya. Mungkin karena kamu tuh positif banget. Kamu kayak udah ikhlas, kayak udah maafin aku. Jadi aku ngelihat kamu juga senang gitu ya. Aku ngelihat kamu kayak lega, plong gitu. Jadi ada orang merasa ketika dia mulai tenang, ketika dia lega sekarang ya karena kamu maafin, karena kamu ikhlasin dia sekarang. Cuma ya kadang ngerasa sedih aja karena kamu seperti melepaskan ya, kamu seperti ya udah, ya ikhlas saja. Tapi kan sedihnya itu ya apa iya kita nggak dekat lagi. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke. 7 hari ke depan mungkin kita lebih banyak fleksibel aja ya. 7 hari ke depan, 7 hari atau 1 minggu ke depan, lebih kayak fleksibel, toleransi, atau menyesuaikan diri, beradaptasi, pintar membawa diri, ya kan? Ya supaya enak juga sih hati kita, supaya enak perasaan kita, enak jiwa kita, ya. Jadi 7 hari ke depan kamu akan fleksibel, kamu akan apa ya, berbaur aja dengan keadaan. Kalau memang ada orang datang pergi ya udah, namanya juga manusia, nggak ada yang abadi ya. Jadi ada orang yang pernah datang itu bisa juga pergi, ya udah gitu. Sama kayak uang pun nggak abadi ya. Kadang uang ada, kadang nggak ada, ya udah ikhlas aja. Jadi kamu kayak menyesuaikan diri aja ya. Sama juga kayak melihat teman, melihat saudara, keluarga, kok ada yang berubah ya gitu. Ya udahlah, namanya manusia, bisa berubah ya kan. Jadi kamu ya beradaptasi aja, menyesuaikan diri aja, biar nggak emosi gitu. Biar nggak emosi atau nggak sensi gitu kak ya. Terus 7 hari ke depan apa yang bukan buat kamu pasti dijauhkan dari kamu ya. Jadi jangan heran kok ada satu persatu menjauh, ya itu karena nggak baik untukmu ya. Tapi ini berlaku untuk orang yang udah berusaha ya. Misalnya kamu udah berusaha, kamu udah berjuang, berkorban untuk dia ya. Pokoknya orang yang udah berusaha aja ya, bukan orang yang diam-diam aja. Kalau orang yang diam-diam aja atau orang yang nggak lakukan apa-apa, itu beda lah ceritanya. Tapi kalau kita udah melakukan banyak hal, kita udah sepenuh hati, udah totalitas, kita udah berjuang, udah berkorban, ya sebenarnya kita layak kan mendapatkan yang kita tanam selama ini ya. Jadi teruntuk kalian orang-orang yang baik hati ya. Sebenarnya kalau ada yang ngejauh, ada yang dijauhkan, itu karena tidak bawa kebaikan. Ya itu tidak baiklah untuk kamu. Oke? Terus 7 hari ke depan kamu seperti apa ya? Kayak mau ingat-ingat yang udah berlalu. Kamu kayak mau ingat-ingat kenapa hidupku begini, kenapa hidupku begitu, ya? Kenapa ya aku tuh kok kayak gini? Kenapa orang yang ini udah pergi? Kenapa orang yang itu udah pergi? Atau aku kurang baik apa selama ini? Kurangnya aku tuh apa gitu?
Ya kadang sedih ya kalau ingat-ingat kayak gitu ya. Tapi itu terasa loh 7 hari ke depan. Cuma udahlah ya. Jangan meratapi kesedihan. Jangan terlalu meratapi kesedihan. Pokoknya jangan merespon sesuatu berlebihan. Karena memang di 7 hari ke depan ada energi kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba sedih ya, mengingat-ingat semua terjadi. Nanti tiba-tiba sedih, mengingat-ingat semua yang pernah terjadi. Ya udah, sedih aja boleh. Nangis boleh, tapi jangan berlebihan ya. Kan kamu harus bangkit gitu. Kamu harus jalani lagi hidupmu. Kamu harus ya bahagia lagi, bersukacita lagi, tersenyum lagi ya. Ya begitulah hidup, silih berganti. Kadang nangis, kadang bahagia. Kadang sedih, ya kadang tertawa gitu. Jadi ya itulah hidup. Jadi kayak kamu harus beradaptasi. Kamu harus menyesuaikan diri. Makanya merespon segala sesuatu jangan berlebihan ya. Lebih kayak apa ya? Kalau kita bisa bahagia, ya mungkin secukupnya aja. Jadi kalau kita sedih, kalau kita nangis, kita jadi tahu, oh merespon sesuatu ini jangan berlebihan ya. Jadi aku nangisnya jangan berlebihan gitu. Oke? Dan 7 hari ke depan memang kayak apa ya? Ya jangan banyak mengeluh gitu. Kalau makin sering mengeluh, makin sering emosi gitu ya. Tapi kalau banyak bersyukur, ya kamu akan bahagia gitu. Atau gini deh, kan hidup ini pilihan ya. Masa nggak milih bahagia? Masa milih sedih-sedih terus? Gitu. Oke? Dan 7 hari ke depan kamu bisa aja ingat-ingat orang masa lalu. 7 hari ke depan kamu bisa ingat orang yang sudah berlalu. Tapi memang orang yang sudah berlalu ini ingat juga sama kamu. Orang yang sudah berlalu ini kangen sama kamu, ya. Ada seperti itu. Dan aku ngerasa dia itu jauh lebih tersiksa ya. Dia itu jauh lebih sengsara sebenarnya. Karena gini, kalau kamu tuh udah lebih spiritual, kamu tuh udah lebih tenang, jiwamu itu udah lebih positif, kamu kan udah bisa kendalikan dirimu. Atau apa ya, hidupmu itu udah dikasih kemudahan loh. Contohnya kamu dikasih kemudahan lihat tarot, kamu dikasih kemudahan cari pencerahan di tarot, kamu dikasih kemudahan mencari jawaban di tarot ya. Ya udah, syukuri itu. Gak semua orang kayak kamu, gak semua orang seperti dirimu. Jadi kayak apa ya, ya udah, Tuhan itu baik ya. Tuhan itu tahu ada berkah-berkah kita masing-masing sesuai porsi kita masing-masing. Kayak kamu butuh pencerahan, ya kamu dikasih pencerahan. Kamu orang yang spiritual, ya kamu dikasih hal-hal kayak gini spiritual, termasuk tarot ya. Jadi kan itu kemudahan di hidupmu, syukuri itu. Jadi kalau kamu kayak kalut, lagi overthinking, lagi bingung atau apa, bisa kamu cari jawabannya di tarot. Paling enggak ya jadi tahu ya energinya gitu. Ya sedangkan dia gimana? Dia belum tentu kayak kamu ya. Mungkin ada orang apa ya, di awal dia bisa hahaha hihi. Di awal dia ikuti egonya, dia ikuti keras kepalanya, dia bangga gitu ya, dia bahagia di awal. Tapi apa iya dia bahagia di akhir ya? Karena orang yang bahagia di awal belum tentu bahagia di akhir. Sama kayak gini, kita yang sedih-sedih terus di awal ini ya, belum tentu kita sedih terus sampai akhir ya. Kan ada istilah ya, kita bersakit-sakit dahulu kan, tapi nanti bersenang-senang kemudian. Nah kalau orang yang bersenang-senang kemudian itu gimana kelanjutannya? Atau bahasanya orang yang bersenang-senang di awal, nah itu
kemudiannya akan seperti apa. Ya bisa aja bersakit-sakit atau bersedih-sedih gitu. Jadi fase setiap orang itu berbeda-beda ya. Cuma ya karena kamu itu jiwa berbeda, ya pasti di awal ngerasa sakit lah. Di awal kayak banyak banget cobaan, ujian, tantangan, rintangan gitu. Tapi ya yakin aja bahwa di akhir ya kamu itu akan mendapatkan buah yang manis ya. Di akhir kamu akan bahagia. Karena kan Tuhan itu adil ya, yang Maha Kuasa itu adil. Entah kita bisa dapat keadilan di dunia ini atau kita nanti dapat keadilan di akhirat nanti gitu ya. Gitu loh. Jadi ya begitulah fase hidup ya. Ada orang yang kayak bisa menari-nari di atas penderitaan kita. Ada orang yang bisa tertawa, menganggap remeh kita di awal, tapi tidak selamanya dia di atas ya. Ada saatnya dia di bawah. Tidak selamanya orang yang di awal kayak bangga, angkuh, sombong, egois ya. Ya nggak selamanya dia bersenang-senang kayak gitu dengan egonya itu. Karena akhirnya belum tentu dia kayak gitu. Akhirnya bisa aja dia lebih menderita atau lebih sakit hidupnya. Jadi ya itulah hidup ya, kayak misteri lah ya. Mungkin Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Ya memang hanya yang Maha Kuasa ya. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang paham, yang mengerti ya. Yang terbaik untuk kita semuanya. Oke? Jadi sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.